Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saat ia memeluk Tang Wutong, Guo Yuhao mengintensifkan kekuatan mata takdirnya. Cahaya mawar emas menerangi air laut di sekitarnya, memungkinkan Guo Yuhao untuk memperhatikan ratusan monster akuatik yang berbeda, yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Di antara mereka ada beberapa putri duyung yang indah yang berada di depan monster lainnya. Mereka memegang tombak panjang dan potongan-potongan karang yang tidak diketahui saat mereka menatap Guo Yuhao dan Tang Wutong dengan banyak kebencian. Guo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya ke sekelilingnya ketika dia berusaha menggunakan reaksi spiritualnya yang diperkuat oleh mata takdirnya untuk memindai sejauh mungkin. Mereka hanya bisa bertahan di sini selama 1 jam, dan lebih dari itu, mereka akan tenggelam di sini. Manusia, hentikan perjuanganmu yang tidak berarti. Ini dunia kami, lautan luas. Kekuatan lautan tidak akan memungkinkanmu untuk mencapai sesuatu yang bermakna dengan kekuatan spiritualmu. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritualmu, itu masih akan ditekan oleh laut. Ini adalah kekuatan dewa laut. Niat spiritual yang sangat dingin ditransmisikan ke kepala Guo Yuhao. Guo Yuhao secara alami melacak dari mana niat itu berasal saat dia melihat ke arah itu. Dia melihat putri duyung yang cantik. Putri duyung itu panjangnya sekitar 3 meter. Bagian atas tubuhnya dimodelkan seperti anatomi manusia perempuan. 2 cangkang putih digunakan menutupi area pribadi di depan dadanya. Itu semua bagian torso yang dimilikinya. Tubuh bagian bawahnya terdiri dari ekor ikan raksasa. Ada banyak sisik biru tua di ekor ikan yang memantulkan cahaya emas naik dari mata takdir Guo Yuhao dengan indah. Ada mahkota perak di atas dahi putri duyung. Di tengah mahkota ada permata biru yang melambangkan statusnya. Selain dia, ada lebih dari 100 anak duyung yang hadir. Setiap orang dari mereka memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat. Selain itu, Guo Yuhao menyadari bahwa semua fluktuasi spiritual mereka saling terkait seperti jaring. Ketika dia mencoba menggunakan pendeteksi spiritual untuk memproyeksikan kekuatan spiritual, jaring itu akan menolaknya sehingga dia tidak dapat mendeteksi apa yang ada di kejauhan. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri mereka menggunakan keterampilan jiwa bela diri yang sebenarnya. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri, mereka menggunakan keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang sebenarnya. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri berbeda dari keterampilan fusi jiwa bela diri. Keterampilan fusi jiwa bela diri adalah fusi jiwa bela diri yang berbeda atau serupa untuk meningkatkan kekuatan mereka secara tajam dan menghasilkan jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Sementara itu keterampilan kombinasi jiwa bela diri terutama hanya jumlah satu sama lain. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri ada di antara monster manusia, tapi Guo Yuhao belum pernah mendengar ratusan monster akuatik mengeksekusi keterampilan kombinasi jiwa bela diri bersama-sama. Tidak heran mereka bisa membuat jebakan tanpa aku sadari. Tidak heran mereka bisa menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk membawa Wutong dan aku ke lautan. Mereka menggunakan kekuatan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Guo Yuhao bisa merasakan bahwa di antara putri duyung di depannya, monster akuatik yang paling kuat adalah putri duyung yang telah mengirimkan niat spiritualnya kepadanya. Namun, dia hanyalah monster yang telah berkultivasi selama sekitar 100.000 tahun dan masih agak jauh dari mencapai 200.000 tahun. Dan dia tidak ada monster yang lainnya yang berkultivasi lebih dari 100.000 tahun. Guo Yuhao yakin bahwa tidak ada satupun monster di depan mereka yang bisa mengalahkannya atau Tang Wutong jika mereka bertarung 1 lawan 1. Namun, situasinya akan sangat berbeda jika kerumunan putri duyung dan yang lainnya secara kolektif melepaskan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Meskipun keterampilan itu tidak akan ditingkatkan seperti keterampilan fusi jiwa bela diri, kekuatan masih akan tumbuh dengan proporsi yang gila ketika semua kekuatan mereka ditumpuk bersama. Ketika kekuatan spiritual lebih dari 100 putri duyung dan putri duyung ditambahkan bersama-sama, itu pasti bisa setara dengan dulu transenden. Guo Yuhao langsung menjadi sangat khawatir dengan pemandangan di depannya. Putri duyung dan duyung yang indah, kami datang dengan damai. Kami kesini untuk mencari putri laut, untuk mendiskusikan beberapa hal. Guo Yuhao
memproyeksikan niat spiritualnya keluar saat Tang Wutong memejamkan mata dan mengedarkan kekuatan jiwanya yang mencoba mengaktifkan kekuatan Haodong mereka untuk memperlambat proses tubuh mereka dan mempertahankan pernafasan internal. Mudah-mudahan ini akan memperpanjang durasi di mana mereka bisa tinggal di bawah air selama mungkin. Kalian manusia yang kotor, jangan mencoba merayu kami dengan kata-kata menjijikkanmu. Berhentilah menolak dan kami akan memberikan kalian kematian yang damai. Jika tidak, kami akan merobek kalian berdua. Putri Duyung dengan mahkota itu tampaknya sangat membenci manusia. Ketika dia menyampaikan niat spiritualnya, dia memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Huo Yuhao menjawab, Putri Duyung, jika kamu telah melacak pergerakan kami, kamu akan menyadari bahwa kami belum pernah melukai satupun monster sejak kami memasuki Laut Es. Kami hanya ingin melakukan pertukaran yang saling menguntungkan denganmu. Kami benar-benar tidak menyembunyikan niat jahat apapun. Potong omong kosong, bunuh mereka. Putri Duyung itu tampaknya telah kehilangan kesabaran saat dia menunjuk tombak perang panjang di tangannya pada Huo Yuhao dan Tang Wutong seketika. Jaring raksasa yang dibentuk oleh kekuatan spiritual diluncurkan ke arah mereka. Huo Yuhao sangat marah dengan reaksi mereka terhadap kata-katanya sejak memasuki Laut Es. Dia telah berusaha mengendalikan emosinya. Dia berhati-hati untuk memastikan dia tidak melukai monster air lain. Tapi setelah berulang kali diserang oleh monster akuatik, dia sudah cukup. Bahkan jiwa terbaik di dunia memiliki batasan untuk hal-hal seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Huo Yuhao melotot dengan tatapan marah saat dia memeluk Tang Wutong dengan tangan kirinya sambil mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru dingin terbentuk di tangannya. Belati hitam yang memancarkan cahaya berawan muncul. Permata biru dingin es berkilau dari gagang belati. Itu adalah desahan Dewi Beku, belati embun pagi. Setelah muncul belati menyebabkan suhu air di sekitarnya merosot dengan cepat. Penurunan suhu ini menyebar keluar dengan kecepatan gila. Selain area tempat Huo Yuhao dan Tang Wutong berdiri, air laut di sekitar mereka mulai membeku dengan cepat. Dengan menggunakan es pamungkasnya untuk mengaktifkan belati embun paginya, Huo Yuhao mampu mengurangi suhu lingkungannya menjadi suhu yang sangat rendah. Tetapi pada saat yang sama kekuatan spiritual dari 100 Putri Duyung akan menghantam mereka. Kekuatan spiritual mereka secara efektif pada tingkat yang sama dengan limit Dolo, namun Huo Yuhao tidak takut akan hal itu. Dia hanya memompa kekuatan es pamungkasnya ke belati embun pagi ketika dia mencoba untuk memperluas volume area beku di bawah laut. Ketika kekuatan spiritual mencapai jarak sekitar 10 meter darinya, penghalang misterius terbentuk dari tubuh Huo Yuhao. Keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang dirilis oleh kaum Duyung bertabrakan dengan penghalang ini dan keterampilan itu hancur seketika. Itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada Huo Yuhao ataupun Tang Wutong. Ini tidak mungkin. Putri Duyung dengan mahkota berteriak dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang manusia menahan jaring yang mereka bentuk bersama dengan kekuatan spiritual mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Menilai dari aura Huo Yuhao, dia merasa bahwa dia tidak seharusnya mampu melakukan itu. Dan ketika dia tertegun, ruang di sekelilingnya mulai berubah. Putri Duyung yang mengambang di sampingnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sosok yang bangga dan tinggi dengan cara yang berbahaya. Pada saat ini, Putri Duyung yang cantik dengan mahkota terkejut melampaui kepercayaan. Monster lainnya masih fokus pada es pamungkas yang dibuat oleh Huo Yuhao. Tidak ada yang akan berpikir bahwa akan ada perubahan dalam situasi tertentu. Di sebelah Putri Duyung dengan mahkota, pemindahan Xuanwu ya Huo Yuhao telah mengeksekusi pemindahan Xuanwu, keterampilan jiwa yang telah ia tiru dari Susansi dan keterampilan yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Spirit Shock dari mata takdirnya kini dirilis. Dia benar-benar tidak ingin melukai monster akuatik manapun, namun mereka mulai mengancam keselamatannya. Yang paling penting, mereka mulai mengancam keselamatan Tang Wutong. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitinya, karena itu dia tidak berencana untuk bersikap lunak pada mereka. Karena semua monster fokus pada bola es yang meluas dengan cepat, tidak ada yang mengira Huo Yuhao akan pindah. Mereka tidak berharap dia bergerak lebih dekat dengan mereka. Tepat ketika Putri Duyung itu mulai merasakan bahaya yang akan datang, Spirit Shock Huo Yuhao memukulnya karena diluncurkan dari mata takdirnya yang kuat. Dalam jarak sedekat itu, orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Sang Putri Duyung menjerit kesakitan saat kepalanya dipaksa mundur, namun mahkota di kepalanya sepertinya melepaskan cahaya biru yang kuat yang meniadakan sedikit dampak dari Spirit Shock.
Meskipun demikian, dia merasa seolah kepalanya meledak saat pikirannya benar-benar kosong. Dia sejenak kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Memang, Huo Yuha bersikap lunak terhadap Tang Wutong ketika mereka berduel. Saat ini dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelah melepaskan spirit shock-nya, hadas bintang sudah merangkak keluar dari bahunya. Cahaya biru meluas ke sekelilingnya, sepertinya tubuh Huo Yuhao telah diselimuti oleh cahaya biru es yang kuat. Pembekuan es hadas bintang dirilis. Ini sangat efektif untuk mengeksekusi pembekuan es hadas bintang di laut es. Baik Huo Yuhao dan hadas bintang terkejut melihat efek kuat dari keterampilan jiwa ini. Setelah melepaskannya, Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Kekuatan jiwanya yang luar biasa tampaknya menyebabkan tubuhnya dan meridiannya mengembang. Tanpa ragu-ragu, Huo Yuhao melanjutkan mengeksekusi dorongan maha kuasa hadas bintang. Dengan tubuh Huo Yuhao sebagai pusatnya, paku-paku es yang tak hitung jumlahnya dilepaskan ke segala arah dan menuju ke monster roh di sekitarnya. Paku es langsung melesat ke arah mereka. Monster akuatik dengan panik mencoba mengaktifkan keterampilan jiwa pertahanan dalam upaya untuk memblokirnya, namun mereka menemukan bahwa paku es tidak memiliki ujung yang runcing. Sebaliknya, ujung paku es itu terbentuk seperti bola. Oleh karena itu, pada saat bertabrakan dengan tubuh mereka, paku itu hanya mengetuk. Monster akuatik pergi tanpa menusuk salah satu dari mereka. Dengan bantuan dua keterampilan jiwa yang kuat ini, Huo Yuhao sekarang dapat menciptakan situasi 1 lawan 1 dengan Putri Duyung. Mata takdir Huo Yuhao memancarkan percikan emas mawar. Sepertinya dia benar-benar tidak akan lunak. Kelemahan dan kebingungan dirilis tepat ketika Putri Duyung mulai pulih dari spirit shock. Dia mulai merasa pusing lagi. Lautan spiritualnya sekali lagi kacau balau. Huo Yuhao mengulurkan tangan kirinya saat ia berusaha meraih leher Putri Duyung itu. Lapisan kristal es biru terbentuk secara otomatis ketika mereka mencoba memblokir tangan Huo Yuhao. Jelas bahwa ini adalah keterampilan pertahanan bawaannya. Sayangnya, dia melawan Huo Yuhao, seorang emas roh dengan es pamungkas. Saat Huo Yuhao tiba-tiba mengepalkan tinjunya, ledakan keras bisa terdengar. Kristal-kristal es itu langsung meledak ketika Putri Duyung mengeluarkan rasa sakit. Tangan kiri Huo Yuhao terus merenggang ke depan saat dia meraih lehernya. Dia menyuntikkan kekuatan jiwa es pamungkas ke dalam tubuhnya dan mencegah kekuatan jiwa di tubuhnya dari beredar. Pada saat yang sama, dia melepas kelima pilah emas dari tangan kanannya yang berputar di sekitar kepalanya. Jangan bergerak, jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Niat spiritual Huo Yuhao ditransmisikan ke setiap monster akuatik di sekitarnya. Ketika dia menyampaikan pesan ini kepada mereka, dia mundur dengan Putri Duyung ke sisi bola es yang telah dia bentuk dari belati embun pagi. Karena es kurang padat dari air, bola es melayang ke atas saat Huo Yuhao mengendalikan Putri Duyung dan bersandar pada bola es yang melayang. Dengan itu, yang paling penting baginya sekarang adalah melarikan diri dari laut ke dunia luar yang berisi udara segar. Itulah satu-satunya cara dia bisa melanjutkan pertarungannya dengan monster air ini. Yang lain tidak berani bergerak. Setelah melihat bagaimana pemimpin mereka disandera, Putri Duyung dengan mahkota telah terbangun. Sekarang dia melotot marah pada Huo Yuhao dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerangnya. Namun dia segera menyadari lautan spiritualnya telah dikunci oleh Huo Yuhao. Tidak mungkin dia bisa membalasnya. Huo Yuhao mampu mengekang sebagian besar kemampuannya. Ilusi spiritual yang diciptakan oleh para Putri Duyung sangat kuat. Bahkan Huo Yuhao, seorang mas roh yang berspesialisasi dalam kemampuan spiritual, ditipu olehnya. Namun ketika datang ke kekuatan spiritual individu, dia jauh lebih lemah daripada Huo Yuhao. Kemampuan terkuatnya pada kenyataannya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Karena ini, kekuatan bertarungnya menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak memiliki peluang melawan serangan mendadak Huo Yuhao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.